Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ada Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini saya mau bikin aplikasi yang bisa get data dari server. Servernya ini ya, dari Regresskin. Tuh. Jadi kalau misalkan kita klik button get data, ini dia bakal nge-get data secara random. Saya settingnya random. Contohnya ini ID-nya 10. Kalau kita cek di sini, dia bakal ngambil ID ke-10 yang namanya Byron Fields ya. Kalau kita get lagi datanya, dia bakal ngambil ID nomor 9 namanya Tobias. Coba kita cek, bener kah? Nah, bener ya. Jadi gimana caranya kita bikin aplikasi yang bisa terintegrasi dengan server? Caranya gampang menggunakan plugin HTTP. Dan ini documentation-nya fetch data from the internet ya, atau get data from the internet. Langsung aja kita bikin project-nya. Command palette, Flutter new project, application, select folder, ini kita bikin HTTP YouTube 4. Oke, kita biarin aplikasinya running. Oke, kalau udah selesai di running, tinggal kita hapus. Ini kan kelas template, jadi kita nggak butuh. Kita bikin stateful widget, namanya my app. Kemudian kita bikin di sini material app. Di sini kita bikin theme data. Kita mau atur font size-nya ya. Text theme, body text 2, text style, font size 20. Oke, kemudian kita bikin 25. Biar agak lebih gede dikit. Kemudian di body, di sini body. Home ya. Salah, home. Ada scaffold. Di sini baru ada app bar sama body. App bar-nya kita bikin judul HTTP request method get ya, atau HTTP method get. Dah. Kemudian body-nya kita bikin dia center, kolom. Children-nya yang pertama kita bikin dia container, width-nya 100, height-nya 100 juga, decoration-nya box decoration, shape-nya bulat, box shape circle. Kemudian dia punya image, decor image, di sini network image. Oke, dia minta stringnya nanti kita isi fit. Oke, di sini kita kasih fit ya, box fit cover. Oke, kemudian ini gambarnya kita masukkan dari internet, bisa ini, bisa ini. Tadi saya pakai ini error, cuman sekarang semoga bisa ya. Kalau misalkan bisa, kita pakai yang ini. Sepertinya bisa. Kita taruh di sini linknya. Kemudian di bawahnya gambar atau di bawahnya kontainer, kita kasih size box 20. Size box tingginya 20 ya. Setelah size box ada row, kita kasih row dulu. Di row-nya dia punya children. Ini kita kasih main axis biar dia ke tengah. Main axis center ya. Center. Oke. Yang kolomnya juga kita kasih main axis center. Main axis center. Main axis alignment ya. Children-nya untuk row yang pertama text ID. Kemudian teks yang kedua
kita tulis belum ada data. Udah seperti ini aja untuk row yang pertama. Kemudian kita kasih size box lagi di bawahnya. Kemudian setelah size box, kita bikin teks name. Kita kasih teks lagi belum ada data. Seperti ini. Terus kita copy aja buat email. Buat teks email, di sini kita kasih email. Belum ada data. Setelah itu di bawahnya kita kasih size box lagi sama button. Ini kita hapus. Kita bikin button. On press-nya kosongin. Child-nya text. Kita kasih get data. Oke. Ini kita run. F5. Oke, ini ada kesalahan. Kita nggak sengaja import Dart HTML. Ini kita hapus saja. Kita stop, terus F5 lagi. Oke, tampilannya sudah muncul ya, seperti ini. Sekarang kita pengen dia integrasi dengan server. Caranya kita bikin model di sini. Nama modelnya person.dart ya. Kemudian kita bikin model person, kita copy paste aja dari documentation-nya Flutter yang HTTP ya. Ini model untuk album, tinggal kita modif aja, modifikasi. Ini kita ganti albumnya jadi person. Kita ganti jadi person. Kemudian field-nya kita samain dengan kita punya data ya, kita punya ini field ini. Dia punya ID, kemudian email, jadi kita masukin email. Kemudian ada first name, ya, kemudian ada final, string, last name, kemudian ada final, string, avatar. Ini kita bikin string semua. ID-nya pun kita bikin string juga ya. Kemudian ini kita bikin konstruktor yang baru. Ini kita hapus, kemudian kontrol titik, add final field. Oke. Nah, sekarang ini kita blok, kita bikin dia, kita kasih kurung kurawa lagi. Tuh, nanti dia merah gini, dia minta required, tapi kita nggak kasih, yang kita kasih 0. Jadi dia datanya bisa 0 ya. Kemudian di sini tinggal kita samain aja field-fieldnya ya. Email, ID, first name. Setelah itu last name, ngambil dari data JSON yang namanya last name gitu kan. Kemudian avatar, ngambil data dari JSON yang namanya avatar. Dan selanjutnya, ini isi dari data JSON-nya harus sesuai ya dengan key yang ada di sini. Ya, ID, email, first name-nya pakai snake case, last name-nya snake case. Jadi, ini kalau email kita samain. ID sama first name. Nah, ini kita copy paste aja dari sini deh. First name kita taruh sini. Last name juga. Avatar sama. Oke. Selanjutnya, ada 2 avatar, kita taruh sini. Selanjutnya kalau kita lihat ID-nya ini integer, sedangkan ID di sini to string ya. Jadi kita harus ngerubah ini jadi to string. Oke, biar dia nggak error. Kemudian kita install dulu deh plugin HTTP. Nih, 0.13.4. Kita copy. Kita taruh pubspec YAML, kita install di bawahnya Cupertino. Ctrl V. Terus kita save. Setelah di save nih biarin running, sambil ngerunning kita bikin kelas namanya repository buat simpen function-functionnya. Kita bikin kelas repository.
Di sini kita masukin URI atau URL-nya. Ya, dia mintanya string. Kita masukin link ini. Ya. Tuh ya, untuk kan di sini ada nih create. Nah, nanti diarahin tuh di sini. Bukan create sih. Get ya, kita kan get. Nah, nanti kita klik kanan, open link in new tab. Nah, nanti kebuka dia sama ID-ID-nya. Tapi kita nggak butuh ID-nya. Kita butuhnya lewat parameter, nanti kita masukin. Jadi kita hapus. Kita bikin di sini future. Kita namain functionnya get data asynchronous. Selanjutnya, ini kita bikin try catch. Selanjutnya, kita bakal import package HTTP-nya ke dalam kelas repository tadi. Ini kita import. Kita taruh di atas sini. Sini ya. Kemudian kita bikin final response await http.get. Nah, di sini ya. Di sini URL error karena dia mintanya URI bukan string. Jadi kita parsing URI.parse. Nah, baru bisa. Tapi yang kita panggil di sini baru URL-nya tanpa ID-nya. Jadi kita harus masukin di sini integer ID. Nah, di sini kita bikin dia string interpolation, pakai string interpolation. Oke, ID. Nah, kita manggilnya begini jadi ya. Ini kalau misalkan ada error, kita return toString. Oke. Apakah datanya berhasil apakah responsnya muncul? Caranya kita cek dulu. If, cara ngeceknya, ini respons, jika datanya berhasil, bacanya gitu ya. Karena 200 itu menunjukkan datanya berhasil. Nih, bacanya jika datanya berhasil, maka return ini gitu ya. Maka return album from JSON gitu. Jadi cara menulis jika datanya berhasil diambil, tulisannya seperti ini, pakai status code, oke? Kemudian returnnya yang kita return ini, person, oke? JSON decode kita import Dart convert, oke? Kemudian bisa kita lihat datanya nih, var data, kita kok cut ini, atau kita apa ya? Nggak jadi di-cut deh, tapi kita copy aja. Kita copy datanya, terus coba kita print. Debug print data to string. Ini kalau else, kalau gagal kita throw exception yang ini ya. Fail to get data. To load data deh. Oke, udah. Coba kita panggil ya. Di main.dart, caranya kita panggil dulu kelas person sama repository. Oke. Di sini, nah, cara manggilnya di onPress ini ya. Kita bikin dia asynchronous. Kita await repository.get data ID kedua misalkan. Oke, seperti ini dulu ya. Kita restart. Apakah datanya berhasil? Kita debug console. Kita get data. Datanya nggak muncul ya di sini. Get data. Nah, ini datanya muncul ya udah ya. Tuh. Tapi yang muncul adalah kalau kita lihat di sini, hapus lagi. Kalau kita lihat di sini, yang muncul itu ini nih, data sama support. Jadi dia ada datanya di sini tuh. Kita nggak pengen, kita pengennya langsung ke ID. Kita pengen ngilangin datanya nih, karena di sini kita nggak bisa ngakses, kalau misalkan begini, kita nggak bisa ngakses ID, email, first name, sama last name-nya. Caranya gimana? Caranya untuk ngakses data, untuk ngakses ID dan lain-lainnya, kita harus masuk dulu ke dalam
indeks data. Seperti ini caranya. Coba kita restart lagi. Sekarang kita get data. Nah, baru dia udah masuk ke dalam sini, udah masuk ke dalam ID-nya tuh. Ya, tuh. Udah masuk ke dalam datanya. Jadi, sisa ID, email, first name, sama last name, sama avatar. Udah bisa, jadi sekarang inilah yang harus kita bungkus di dalam person from JSON ya. Itu nih kita, udahlah gak usah dihapus. Baru kemudian di main.dart, ini kan dia future ya. Dia future nih, coba kita hapus future-nya, bisa nggak? Nah, kalau misalnya kita hapus future-nya, dia nggak punya den, enum den dia nggak punya. Tapi kalau kita bikin dia future, dia punya den. Tuh. Nah, den yang ini kita perlukan karena kita perlu value-nya. Value-nya buat apa? Ini value-nya nih, dia yang punya data ini nih, get data. Ini isinya nih, isi dari ini nih ID, first name, last name, itu datanya ada di dalam value. Sedangkan person yang ini masih kosong. Jadi kita gantikan aja. Person yang masih kosong, kita isi dengan value. Gitu. Jadi saat kita panggil person di sini, saat kita panggil person dot avatar ya, dot avatar, dia ada datanya. Tapi ini kan merah karena ini ya, ada nolnya ya, bisa nol. Jadi kita gini, kita lakukan pengecekan. Kita panggil datanya, cara bacanya kita panggil datanya. Jika nol, yang kita panggil adalah ini. Gitu ya. Ini juga nih, text ID. Kita panggil person.id. Jika nol, yang kita panggil adalah tulisan belum ada data. Gitu juga. Ini juga name. Kita panggil person.first name. Nah, kalau ini kan penggabungan first name sama last name. Ini cara ngecek nolnya gimana nih? Nih ada lagi cara ngecek nolnya nih. Caranya gini. Jika person.first name-nya bukan nol, atau person.last name-nya bukan nol, maka yang kita panggil adalah string yang isinya person.first name ditambah person.last name. Seperti itu. Jika nol yang kita panggil adalah belum ada data. Tuh ya. Jika tidak nol, yang kita panggil ini. Jika nol, ini kalau nol ini titik 2, maka yang kita panggil belum ada data. Email pun sama kayak yang di atas. Kita panggil person.email. Jika nol, yang kita panggil belum ada data. Seperti itu ya. Nah, ini datanya udah bakal berhasil muncul, tapi belum bisa tampil karena kalau mau tampil harus kita kasih set state. Kita kasih set state ya. Di sini set state. Oke. Kita restart. Coba kita klik ya buttonnya get data. Apakah muncul? Nah, muncul nomor 2. Tapi datanya nomor 2. Kalau kita get data lagi, ya nomor 2 terus ya. Kita pengen dia random. Cara ngerandom tinggal kasih plus 1 ditambah random. Next integer. Kita bikin gini deh. Random. Next integer maksimal 12. Karena emang datanya cuma 12 ya. Coba kalau kita akses data ke 13. Apakah ada? Kosong ya. Jadi cuma 12. Tuh ya. Data ke 12 tapi ditambah 1. Karena kalau misalkan kita nggak kasih 1, nanti dia ngakses data ke 0. Kalau ke 0 kan kosong. Nanti dia malah error. Tuh, kosong juga ya. Restart lagi. Oke, belum ada data ya. Kita get data. Data kedua diambil. Get data lagi. Get data. Data ke-11. Get data lagi. Data ke-5. Get data lagi. Data ke-6. Get data lagi. Data ke-7. Get data lagi. Data ke-12. Begitupun seterusnya. Oke.
Itu untuk metode get data di package HTTP atau di apa namanya? Ya di plugin HTTP. Sekian, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.